Akhirnya, Limo kembali menemui Hong Lian dan ingin berbicara empat mata kepadanya. Tiba-tiba, Hong Lian melancarkan serangan karena kecewa kepada Limo. Terpaksa Bai Jusi menggunakan tubuhnya untuk melindungi Xing Yu. Hal itu membuat Xing Yu menjadi marah dan tanpa sadar ia mengeluarkan api Li Huo dan berhasil melumpuhkan Hong Lian. Hal itu justru membuat Bai Jusi langsung menyadari Xing Yu adalah Ayu istrinya si Dewa Siling. Tak lama kemudian, Long Yuan, Dewa Petir, salah satu murid pribadi milik Bai Jusi, datang ke sana. Ia pun ingin menghabisi Hong Lian, namun dihentikan oleh Limo. Siapa sangka, Limo tiba-tiba menusuk jantungnya, lalu kemudian menggunakan darahnya untuk menghapus kutukan di tubuh Hong Lian. Hal itu membuat Hong Lian sangat terkejut setelah melihat kutukan di tubuhnya langsung menghilang. Ternyata, Limo sejak awal sudah tahu cara untuk menghapus kutukannya. Alasan kenapa selama ini ia selalu gagal karena ia tidak pernah mencintai pria manapun dan selalu memanfaatkan cinta dari seorang pria kepadanya. Cara untuk menghapus kutukannya, Hong Lian wajib mencintai seorang pria dan darah dari pria itulah yang dapat menghilangkan kutukannya. Setelah kutukannya hilang, Hong Lian secara perlahan juga ikut musnah. Ia pun tidak menyesal telah mencintainya. 我终于理解你所说的罪孽了。不需要多少时日，我便可化形，绝不会误入歧途了。我应你。 Setelah masalah mereka selesai, Long Yuan mencoba membunuh Xing Yu yang dianggap adalah Dewa Siling karena ia memiliki kekuatan api Li Huo. Tidak hanya itu, inilah alasan kenapa kekuatan Bai Jusi semakin lama semakin melemah karena Xing Yu tanpa sadar sudah menyerapnya, sehingga api Li Huo telah bangkit. Itulah bukti Xing Yu adalah Dewa Siling. Di waktu bersamaan, Su Wan berhasil tiba di alam 9 langit. Tanpa sengaja ia melihat sebuah portal tanpa tahu itu adalah pintu masuk menuju tanah kehancuran. Ia pun bertemu dengan Ling Er dan pertarungan sempat terjadi. Namun setelah Ling Er mengetahui pria itu berasal dari sekte Jing Yun, ia pun sangat terkejut. Bagaimana bisa seorang manusia datang ke alam dewa? Su Wan berkata kedatangannya saat ini ingin menemui adik seperguruannya yang bernama Xing Yu. Ling Er yang mendengarkan itu menyuruhnya untuk keluar karena di sana bukanlah tempatnya. Sementara itu, Xing Yu dikurung oleh Bai Jusi. Sesaat Bai Jusi teringat di tempat itulah Dewa Siling menangkap dan hampir membunuhnya. Di sana Bai Jusi memaksa Xing Yu untuk tidak usah berpura-pura lagi. Ia sudah tahu Xing Yu adalah Dewi Siling. Tentu saja Xing Yu tidak mengaku kalau dirinya Dewi Siling. Demi untuk membuktikan, ia pun dengan sengaja menerima semua siksaan di tempat tersebut untuk menunjukkan kepada Bai Jusi. 看来你是打定了主意，跟我说真话了是吗？术法互相制衡，不重创，方就能术法大涨。我叫李，永远是李景勇，执迷不悟。 我自己来。 Sementara itu, Su Wan tak sengaja bertemu dengan salah satu dewa yang dipenjara oleh Bai Jusi. Dewa tersebut bernama Xiao. Alasan ia berada di sana karena di saat dulu Xiao pernah membuat kesalahan besar sehingga Bai Jusi menjadi sangat murka.
kini ajalnya tidak akan lama lagi. Maka dari itu, kebetulan ada seorang manusia yang datang ke sana, ia pun memberikan semua teknik dan jurus berpedangnya kepada Suwan, agar kelak di masa depan ia bisa menjadi penerusnya. 濒临死门，本座决定将这套剑去神去。小子，看清楚了吗？你这套剑法十分精妙，就叫屠神剑法。本座将毕生的功法都传授于你。 Suwan yang telah sadar dari pingsan sangat terkejut. Dewa barusan yang memberikan kekuatan kepadanya ternyata sudah tiada. Ia pun mulai merasakan kekuatan yang begitu besar di tubuhnya. Untuk menghormatinya, ia pun membangun altar pemakaman dan memberikan penghormatan. Sedangkan Long Yuan terus berdiri di luar dan mendesak Bai Jusi untuk memberikan perintah kepadanya dalam menghabisi Xing Yu yang dianggap Dewi Siling. Chang Tu berusaha menghentikannya karena tetua agung masih terluka dan belum bisa menemuinya. Tidak menyerah, Long Yuan lalu berlutut di luar sampai tetua agung keluar untuk menemuinya. Siapa sangka Xing Yu saat ini di dalam penjara berhasil ditemukan oleh Suwan. Ia tidak menyangka Suwan datang ke alam dewa. Melihatnya di dalam penjara, Suwan tanpa berpikir panjang langsung membawanya pergi dari sana. Tentu saja pergerakan di dalam penjara disadari oleh Bai Jusi. Lonceng seketika berbunyi, ia pun segera pergi. Menyadari adanya pergerakan, Long Yuan segera masuk ke dalam dan mendapati Bai Jusi tidak ada di sana. Suwan akhirnya berhasil membawanya pergi jauh. Siapa sangka Bai Jusi telah menunggu. Ia pun sangat marah melihat Suwan dengan berani melancarkan serangan kepadanya. Alhasil ia pun dipukul mundur dan mereka berdua gagal untuk melarikan diri. Singkatnya mereka berdua dimasukkan ke dalam penjara dan posisi mereka terpisah satu sama lain. Xing Yu melihat Suwan yang sedang merintih kesakitan. Hal itu membuatnya menjadi sangat khawatir. Tidak ada pilihan, ia pun dengan sengaja melukai tangannya sendiri sehingga membuat Bai Jusi yang dapat merasakan itu langsung pergi menghampirinya. Di sana ia memohon untuk menyembuhkan kakak seperguruannya dan ia bersedia melakukan apapun sebagai gantinya. Bai Jusi lantas berkata ia akan memanggil orang untuk menyembuhkan Suwan. Namun sebagai gantinya, Xing Yu yang diyakini adalah Dewi Siling wajib menyerahkan nyawanya. Meski Xing Yu tidak mengaku dirinya Dewi Siling, namun karena tidak ada pilihan, ia bersedia memberikan nyawanya. Singkat cerita, Xing Yu dibawa dan akan dieksekusi mati. Long Yuan mengambil alih tugas tersebut. Chang Tu beberapa kali mencoba menghentikan karena ia yakin Xing Yu bukanlah Dewi Siling. Namun tetap saja Long Yuan tidak peduli dan percaya ia adalah Dewi Siling. Di waktu bersamaan, Suwan telah sembuh berkat obat yang diberikan oleh sang tabib. Tak lama kemudian, Ning Yan datang ke sana untuk memberitahukan Xing Yu sebentar lagi akan dieksekusi dan ia harus segera menolongnya. Tepat sebelum dieksekusi, Bai Jusi sekali lagi memintanya untuk berhenti berpura-pura dan mengaku kalau ia adalah Ayu Dewi Siling. Tetap saja, Xing Yu tidak mau mengaku dan ia rela dieksekusi olehnya.
Tiba-tiba, Suwan datang ke sana untuk menghentikan, namun aksinya langsung digagalkan oleh Long Yuan. 大胆残忍，居然敢来送死！ Di waktu bersamaan, Ling Er secara diam-diam membangkitkan monster ular putih peliharaan milik Dewi Siling. Lalu kemudian ia membawanya keluar dari sana. 去吧，主任。 Sedangkan Bai Jusi terus saja mengingat kejahatan Dewi Siling yang di saat dulu hampir membunuhnya. Monster ular putih lalu mengamuk dan berhasil menghentikan eksekusi tersebut. Secara mengejutkan, Ling Er justru membantu Xing Yu sambil memanggilnya Dewi Siling dan memberikan sebuah pedang. Ternyata kecurigaan Bai Jusi memang benar, ia adalah Dewi Siling dan sejak awal berpura-pura menjadi Xing Yu untuk mendekati Bai Jusi supaya bisa kembali membunuhnya. 果然是你。 Setelah Dewi Siling menunjukkan dirinya, ia pun memberikan sinyal kepada sekte Xing Yun. Seketika mereka semua yang menerima sinyal tersebut langsung pergi ke alam dewa untuk membantu Dewi Siling berperang melawan Bai Jusi. Sedangkan para murid yang kebingungan dipinta untuk tetap tinggal dan menjaga sekte mereka. 杀入神界。是。他们刚说要杀去哪儿？ 你果然没死，你藏得倒好。 Setelah tiba di alam dewa, sekte Xing Yun memberikan hormat kepada Dewi Siling. Dan setelah itu peperangan pun terjadi.了300，招数吗？ 还有必胜的把握吗？ Terlihat Dewi Siling menggunakan menara segel untuk menghabisi Bai Jusi. Tidak hanya itu, ia juga mengorbankan dirinya sendiri demi tujuannya tercapai. Namun siapa sangka mereka berdua justru terperangkap ke dalam menara segel dan jatuh ke dunia manusia. 你就这么想杀我？你动用翻天印， 还要放任你千年万载的活下去吗？来就死，一起死吧！ Singkatnya, Dewi Siling atau Ayu telah sadar dan berada di Kabupaten Songhe. Secara kebetulan ia melihat salah satu warga sedang mengadakan pernikahan. Pengantin pria, kita sebut saja namanya Lukman, dan istrinya bernama Bunga. Melihat itu, Ayu sesaat teringat kenangan ratusan tahun yang lalu di saat ia menikah dengan Bai Jusi. 夫妻对拜，白头偕老。 Dari arah belakang, Bai Jusi ternyata berada di sana. Ayu sempat ingin menyerang, namun kehabisan energi dan berakhir pingsan di tempat. 你醒了？慌什么？ Setelah ia sadar kembali, Ayu melihat dirinya berada di sebuah kediaman. Bai Jusi datang memberikannya makanan. Ia juga berkata, akibat pertarungan sebelumnya, menara segel melepaskan jiwa mereka berdua dan jatuh ke dunia manusia. Bisa dikatakan mereka saat ini adalah berbentuk sebuah jiwa, sedangkan tubuh asli mereka masih berada di alam dewa. Satu hal lagi, semenjak pertama kali melihatnya, Bai Jusi sudah tahu Ayu berpura-pura menjadi Xing Yu, seorang manusia, untuk mendekatinya. Mendengarkan itu, Ayu membenarkan semuanya. Rencananya saat ini adalah menghabisi Bai Jusi. Sampai kapanpun, ia masih sangat membencinya.
Kita pun lalu flashback sekitar 460 tahun yang lalu. Dikala itu mereka berdua adalah sepasang suami istri yang sedang menjalani ujian dewa di dunia fana. Ujian dewa mereka berdua cukup simpel, yaitu tidak boleh menggunakan kekuatan dewa dan tidak boleh ikut campur urusan manusia. Karena apabila mereka ikut campur, maka sama saja mereka mengganggu takdir yang sudah ditetapkan oleh langit kepada manusia. Namun siapa sangka, sesekali Ayu sering ikut campur urusan dunia fana dan sering menggunakan kekuatannya untuk menolong manusia. Baijusi selama ini tidak tahu akan hal tersebut. Lalu suatu ketika, tanpa sengaja, Ayu melihat seorang bocah bernama Mengci ditabrak kereta kuda dan terluka parah. Dengan segera, Mengci dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Ayahnya bernama Tuan Meng yang kebetulan bekerja di rumah milik Ayu merasa sangat khawatir akan kondisi putranya. Tabib sudah berusaha semaksimal mungkin, namun takdir berkata lain. Mengci dinyatakan lumpuh total. Ayu tentu saja tidak ambil diam, ia pun secara diam-diam membuat Tuan Meng menjadi pingsan. Setelah semua orang dipinta keluar, ia pun menggunakan kekuatannya supaya Mengci bisa berjalan lagi. Setelah Mengci sudah sembuh begitu cepat, masalah itu pun menjadi perbincangan oleh para pelayan dan mereka curiga Ayu adalah dewa. Karena bagaimana mungkin bisa Mengci yang divonis sudah lumpuh tiba-tiba bisa kembali berjalan. Sementara itu, Ayu meminta maaf kepada Baijusi dan ia berjanji ini terakhir kalinya ia ikut campur masalah manusia dan kedepannya ia tidak akan menggunakan kekuatannya lagi. Mendengarkan itu, Baijusi memberikannya satu kali kesempatan. 别生气了，不就是吐了点血？ 要不是我用阵法遮盖住你的神力，关在求仙台了。药已经凉了，赶紧喝了吧。 Hari demi hari berlalu, hubungan mereka seperti sepasang suami istri pada umumnya, saling mencintai satu sama lain. Hingga tanpa terasa, 20 tahun telah berlalu. Mengci yang dulunya seorang bocah, kini sudah beranjak dewasa. Tidak ingin melihatnya menghabiskan hidupnya menjadi pelayan, Ayu memberikan sejumlah uang dan menyuruhnya untuk pergi, mencari seorang istri dan hidup berumah tangga. Tentu saja Mengci menolak untuk pergi. Semenjak Ayu telah menyelamatkannya, ia bersumpah akan menghabiskan sisa hidupnya mengabdi kepada Ayu sebagai pelayan. Namun sayang, Ayu bersikeras mengusirnya dari sana, supaya Mengci memiliki masa depan yang lebih baik. 你就让梦池留下吧。 Singkat cerita, beberapa hari kemudian, terlihat Mengci tidak bergerak sedikit pun dan terus berlutut, supaya dirinya tidak diusir. Hal itu pun membuat Baijusi bersama Ayu merasa kasihan melihatnya. Maka dari itu, Ayu mempersilahkan ia untuk tinggal dan disuruh menjaga paviliun Kici. Mengci akhirnya bisa bernafas lega dan merasa sangat senang. Setelah puluhan tahun berlalu, Mengci kini sudah semakin tua. Ia pun mendapatkan surat dari cucunya. Setelah membaca isi surat tersebut, seketika ia pun sangat terkejut. Dengan segera ia menemui Ayu dan berkata, cucunya saat ini dituduh oleh para pejabat sebagai pengkhianat dan beberapa hari lagi akan dipenggal. Ia pun memohon kepada Ayu untuk menolong cucunya tersebut. Karena ternyata Mengci adalah satu-satunya orang yang mengetahui Ayu bersama Baijusi adalah dewa. Di sana Ayu hanya bisa meminta maaf karena ia memiliki ujian dewa yang melarangnya ikut campur ke dalam masalah umat manusia.
Meski sedikit kecewa, namun Meng Qi harus menerima pahitnya kenyataan. 万事皆有因果，也不能插手其中。深夜叨扰，夫人早点休息。 Siapa sangka keesokan harinya, Bai Jusi mendapatkan kabar Meng Qi tadi malam meninggal dunia. Sementara Ayu memasuki kamar peninggalan milik Meng Qi dan melihat isi surat dari cucunya. Ternyata memang benar cucunya Meng Qi, kita sebut saja namanya Reki, sebentar lagi akan dieksekusi karena dituduh sebagai pengkhianat. Semua warga yang percaya Reki adalah orang baik berusaha melakukan protes. Tepat sebelum dipenggal, waktu seketika berhenti. Ternyata Ayu datang ke sana dan membawanya pergi.孟池的孙子，我是。 这些琐事无需询我。 Reki mengucapkan terima kasih kepadanya. Meski ia tidak tahu siapa Ayu, namun ia percaya Ayu adalah wanita baik yang dikirim oleh dewa untuk membantunya. Ia pun berkata tempo hari ia berhasil mengungkap kejahatan para pejabat yang melakukan korupsi. Namun sayang ia justru dianggap pengkhianat dan hendak dieksekusi. Tanpa sengaja ia melihat salah satu pejabat kembali berulah dan menindas warga miskin. Tidak ambil diam, ia pun segera memberikan pelajaran kepadanya.